Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Juri yang terhormat, perkenalkan kami dari tim Universitas Andalas dengan pembicara satu Wulan Fitriani dan pembicara dua Madiza Kalila. Dengan mosi untuk mengatasi kasus bullying di Korea Selatan, Dewan ini lebih memilih untuk menurunkan angka usia pidana anak menjadi 10 tahun dibandingkan mempidanakan orang tua. Untuk pidato sebagai tim pro, akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Framing bahwa di Korea Selatan, bullying adalah permasalahan serius karena satu, kasusnya banyak terjadi dan semakin meningkat setiap tahunnya. Dua, kasus bullying ini hadir bahkan dari kalangan sekolah dasar hingga menengah atas. Tiga, kasus-kasus ini telah membawa banyak kerugian material dan imaterial, baik bagi si anak, orang tua, sekolah, bahkan negara, karena kasus ini umumnya berbentuk perundungan secara fisik, verbal, sosial, dunia maya, bahkan sampai pada bentuk perundungan seksualitas. Empat, kasus kejahatan bully dan kekerasan yang dilakukan oleh anak usia di bawah 14 tahun di Korea Selatan bahkan meningkat tajam sebanyak 5.000 kasus dalam 5 tahun terakhir. Sehingga dengan urgensi tersebut, pemerintah perlu suatu kebijakan yang tidak hanya dapat membuat jerah para pelaku, tapi juga memberikan deterrent efek sehingga dapat memberikan keadilan pada korban, atau setidaknya dapat memberikan trigger warning kepada pelaku bully lainnya untuk tidak melanjutkan aksinya. Tapi juri, di status quo saat ini, tindak pidana pada anak di Korea Selatan hanya boleh dijatuhkan pada anak berusia 14 tahun ke atas. Artinya, tindak pidana yang dilakukan oleh anak usia di bawah itu akan dijatuhkan kepada orang tua mereka sebagai bentuk pertanggungjawaban. Kami kemudian akan merevisi kebijakan tersebut agar anak-anak usia 10 tahun nantinya juga bisa dikenai tindak pidana apabila mereka melakukan kejahatan. Ada beberapa alasan mengapa kita akan menurunkan usia pidana anak menjadi 10 tahun. Satu, anak usia 10 tahun di Korea Selatan adalah mereka yang seminimalnya sudah duduk di bangku kelas 4 SD. Kami rasa anak-anak yang duduk di bangku kelas 4 SD di Korea Selatan, mereka sudah menerima pelajaran terkait pendidikan moral, seni, sains, bahkan musik. Artinya apa? Pendidikan moral yang mereka dapatkan dan sudah diajarkan kepada mereka sudah menunjukkan bahwa mereka setidaknya sudah tahu bahwa tindakan mencuri, kekerasan, dan bullying adalah suatu tindakan kejahatan yang buruk dan mereka dapat dijatuhi hukuman. Dua, sehingga kami rasa anak-anak tersebut sudah dirasa cukup rasional untuk mengetahui perbuatan baik dan buruk, jahat dan tidak, serta mereka juga sudah mengenal rasa empati karena sudah mendapatkan pendidikan moral tersebut baik dari orang tua maupun guru dalam pendidikan formal. Tiga, ditambah kemampuan stimulasi otak mereka yang kami rasa juga sudah mampu memikirkan efek jangka panjang dari implementasi sikap yang mereka lakukan. Terbukti dari bagaimana mereka sudah mulai memvalidasi perasaan takut yang mereka miliki apabila mereka dibully sampai tidak ingin masuk sekolah misalnya, atau ketika mereka malu saat melakukan tindakan yang buruk. Hal-hal tadi kami rasa sudah cukup untuk menjustifikasi mengapa usia pidana pada anak rasional untuk diubah menjadi 10 tahun. Tapi kami akan terapkan beberapa mekanisme berikut. Perubahan ini akan dilakukan satu, kepada seluruh anak mulai dari usia 10 tahun akan dijatuhkan hukuman tindak pidana apabila mereka melakukan pelanggaran hukum termasuk perundingan atau bullying ini. Dua, hukuman yang dijatuhkan dapat berupa kurungan penjara, tapi kemudian penjara ini nantinya akan dibuat khusus untuk anak-anak sehingga dapat mencegah pengaruh dari penjahat dewasa. Pun nantinya dalam penjara khusus anak juga akan tetap disediakan program pendidikan untuk tahanan di bawah umur agar mereka tetap bisa melanjutkan pembelajaran dan menyiapkan kesediaan diri mereka untuk dapat keterampilan saat mereka bekerja nanti. Tiga, kemudian kami juga akan batasi catatan riwayat kejahatan mereka untuk urusan studi, pekerjaan, dan sebagainya untuk meminimalkan kerugian pada anak yang telah melakukan kejahatan untuk masa depan mereka. Atau setidaknya, kami akan keluarkan surat keterangan dari kepolisian atau negara yang menyatakan bahwa anak tersebut telah bebas dan bersih karena sudah melewati prosedur penahanan dan rehabilitasi. Sehingga mereka bisa melanjutkan hidup dengan mendapatkan pekerjaan dan melanjutkan pendidikan. Sehingga dengan mekanisme tersebut, kami rasa penurunan batas usia ini dilakukan untuk memberikan lebih banyak perhatian pada pendidikan moral anak-anak yang melakukan kejahatan tersebut, bukan untuk menghukum mereka. Tapi kenapa menurunkan usia pidana anak menjadi 10 tahun akan lebih baik dibandingkan mempidanakan orang tua? Tiga layer. Satu, ini tentang perubahan perilaku. Karena kami percaya bahwa anak dengan mengurangi usia pidana pada mereka, ini dapat menyebabkan mereka, anak-anak tadi menyadari konsekuensi tindakan mereka lebih dini, sehingga mereka akan cenderung lebih berhati-hati dalam berperilaku dan menghindari tindakan bullying ini. Tindakan ini juga akan diiringi oleh peran pengawasan dan pendidikan orang tua yang lebih masif, karena orang tua di sisi kami sudah pasti tidak ingin anaknya diberi pidana, bukan? Sehingga orang tua tadi akan benar-benar menekankan pada anak mereka agar berperilaku baik dengan ya misalkan bilang, "Jangan kamu nanti jangan membuli karena ketika kamu dibully kamu bisa masuk penjara," misalnya. Sehingga apa? Perubahan perilaku di sisi kami akan jauh lebih baik terjadi karena menjadikan anak sebagai objek yang akan langsung dikenai hukuman apabila melakukan kesalahan, bukan justru membuat narasi yang menjadikan orang tua seolah menjadi tameng mereka seperti, "Jangan lakukan bullying karena nanti mama akan dipenjara, kamu tidak mau kan mama dipenjara." Tapi kemudian mereka kami rasa tidak cukup rasional untuk berpikir mengapa mama yang harus dipenjara atas kesalahan yang dilakukan. Sehingga cara terbaik adalah memberikan atau membebankan hukuman langsung kepada anak agar mereka dapat merasa sebagai aktor yang akan dirugikan jika mereka melakukan kejahatan.
Tapi dua, ini tentang deterrent effect. Kami rasa ancaman pidana pada anak dijatuhkan pada anak dengan usia yang lebih muda, mungkin akan jadi faktor pencegah bagi anak-anak akan melakukan atau ya untuk melakukan tindakan bullying atau sedang melakukan tindakan bullying karena melihat teman-teman mereka yang sudah lebih dahulu diberikan hukuman. Sehingga sangat mungkin untuk membuat mereka ketakutan dan punya pada akhirnya berpikir lebih lanjut karena mereka bisa dijatuhi hukuman pidana. Komparasi di sisi oposisi, mereka tidak akan punya deterrent effect yang cukup besar karena hukuman mereka akan menyasar pada orang tua mereka. Artinya, tidak akan ada contoh yang benar-benar hadir di hadapan mereka. Contoh ini harus hadir dari anak-anak seusia mereka agar efek jerah yang didapat langsung diberikan. Jika contoh atau ancaman ini hadir dari orang tua mereka atau kepada orang tua mereka tidak akan memiliki rasa takut yang sebesar itu karena pun ketika orang tua mereka di penjara, mereka juga masih bisa akan tetap melakukan tindakan bully kan. Kenapa? Karena satu, kalaupun nanti oposisi klaim, anak-anak tersebut juga akan merasa malu dan bersalah kalaupun orang tua mereka dihukum atas kesalahan mereka, sehingga likely untuk mereka menghentikan tindakan bully ini atau setidaknya mereka merasa takut karena orang tua mereka bisa dipenjara karena akan ada judgement dan lain-lain. 3 layer respon. A, kami rasa tidak. Kami rasa mereka juga tidak cukup untuk bisa merasa malu dan takut karena ya orang tua mereka dipenjara sebab perilaku bully yang mereka lakukan, karena di mata mereka orang tua mereka justru akan jadi tameng yang bisa melindungi mereka untuk tetap melakukan bully dengan narasi ya tidak apa-apa, ada orang tua saya yang akan dihukum. Tapi B, kalaupun judgement ini hadir, ini akan buruk karena judgement ini hadir justru akan membuka peluang anak itu menjadi korban bully dari teman-temannya kan, sehingga tidak akan mengurangi yang namanya bullying di Korea Selatan. Tapi C, pun kalau judgement ini datang untuk anak tersebut memang yang punya memang mental pembuli, ini akan membuli anak-anak lain yang menjudge orang tuanya dengan jauh lebih masif karena merasa orang tuanya di penjara, karena anak tadi adalah korban, karena anak tadi atau korban bulinya tadi yang melaporkan. Sehingga anak itu akan merasa korban bulinya itulah yang menjadi penyebab orang tuanya di penjara dan dia likely untuk semarah itu pada akhirnya kan. Sehingga apa? Ini link back kepada perbaikan sosial. Karena kami rasa sistem hukum yang fokus pada anak-anak ini akan cenderung lebih berorientasi pada bentuk rehabilitasi daripada hukuman. Karena jika seorang anak terlibat dalam perilaku bullying, kami rasa pendekatan rehabilitasi ini bisa bantu mereka untuk memahami dan mengatasi akar permasalahan yang mendasari perilaku tersebut kan. Tapi rehabilitasi ini juga harus dibarengi dengan bagaimana mereka ditangkap di penjara supaya mereka dapat warning pada akhirnya dan pun pemerintah bisa lebih fokus menyelesaikan permasalahan moral mereka kan. Tidak hanya diberikan moral secara garis besar di sekolah saja, tapi memang benar-benar langsung menyasar pada anak-anak yang moralnya sudah kena atau memiliki mental pembuli tadi. Sehingga dengan hal-hal tersebut kami bangga menjadi tim pemerintah. Terima kasih. Untuk mengatasi kasus bullying di Korea Selatan, OO bakal mempidanakan orang tua dari pelaku bullying tersebut dengan dua parameter analisis kontribusi. Satu, justifikasi. Dua, efektivitas. Masuk dalam ranah justifikasi. Di status quo, kenapa anak itu melakukan tindakan bullying? Karena dia adalah aktor rentan yang nggak mendapatkan perhatian yang cukup dari orang tuanya di ranah rumah tangga, sehingga dia bakal mencari perhatian lain di sekolahnya untuk menggait perhatian dari teman-temannya, dan dia pengen disanjung atau pengen kelihatan keren, atau ketika dia membuli itu mendapat narasi kamu adalah orang yang kuat dan orang yang berkuasa. Artinya anak-anak itu tidak melakukan tindakan bully itu berdasarkan dari rasionalitas dari dirinya, tapi dari tuntutan dari eksternalitasnya bukan. Ketika dia nggak mendapatkan perhatian yang cukup, dia mencari ke hal yang lain. Dan hal ini tidak menjustifikasi untuk Anda pidanain anak di bawah umur tadi. Karakteristik aktor. Anak itu adalah aktor yang gak dewasa secara pikiran. Dia adalah aktor yang masih belum bisa menentukan benar atau salahnya sebuah tindakan. Dan dia adalah mudah dipengaruhi sama lingkungan sekitarnya. Jadi kalau misalnya dia pengen mencapai sesuatu, dia gak bakal mikirin cara tersebut benar atau salah, tapi dia bakal cari hasilnya doang. Menurut kami, ya aktor yang harusnya bertanggung jawab untuk kontrol moralitas anak di status quo adalah orang tuanya. Karena moralitas anak adalah cerminan dari orang tuanya bukan. Kurangnya pendidikan dasar dari orang tua tersebut, seperti faktor dari orang tuanya terlalu sibuk, menurut kami ini menjadi buruk karena orang tua tersebut gak punya kapabilitas untuk mendidik anaknya. Padahal sebelum bikin anak, dia punya tanggung jawab untuk memvisualisasikan anaknya di masa depan. Harusnya dia sebagai orang tua udah punya rasionalitas untuk mengorbankan waktunya mendidik anaknya bukan. Anak bakal nurutin apa kata orang tuanya karena orang tua adalah role model bagi anaknya. Dia adalah aktor yang dijustifikasi oleh masyarakat untuk menghukum anaknya di dalam rumah tangga. Semisal ketika kamu nakal, kamu dicubit atau nggak dikasih jajan. Juri ditambah lagi di Korea Selatan itu masih menganut kuat nilai patriarki, di mana ayah punya kuasa penuh dalam keluarganya. Artinya apapun kata ayah nggak boleh dibantah. Kalau misalnya udah sehebat itu kuasa dari orang tua di dalam rumah tangga dalam pembentukan karakter anak, artinya orang tua juga mempunyai tanggung jawab dari implementasi tindakan bullying yang dilakukan oleh anaknya. Sehingga justify untuk kita menghukum orang tuanya ketika anaknya berlaku buruk di sekolahnya bukan.
Kenapa hal tersebut juga dijustifikasi orang tuanya kita pidanain? Dua, hak anak bukan cuma untuk dikasih makan doang, tapi juga harus mendapatkan pendidikan dan perhatian dari orang tuanya. Karena ini adalah bentuk implementasi dari pembentukan moral yang menjadi tanggung jawab dari orang tua, bukan? Pentingnya hak ini akan menjadi sangat esensial karena pertumbuhan moralitas anak tersebut berdasarkan dari didikan awal orang tuanya. Sikap anak ketika dewasa, pandangan hidupnya di masa depan itu berdasarkan dari orang tuanya, bukan? Kalau diajarin kerja keras dari kecil, sampai gede juga bakal jadi anak yang kerja keras. Kalau misalnya dibiasain malas oleh orang tuanya, maka di masa depan kamu juga bakal jadi orang yang pemalas. Artinya, sukses atau enggaknya seorang itu dilihat dari didikan awal orang tuanya. Sehingga justify untuk kita pidanain orang tuanya karena udah nggak memberikan hak yang bagus kepada anaknya. Masuk ke dalam ranah efektivitas. Kenapa di sisi OG ini nggak bakal efektif? Ada dua case di sisi OG. Satu, case di mana anak itu adalah pelaku bully, tapi dia melakukan bully dikarenakan keterpaksaan keadaan. Semisal dia kurang perhatian, atau ketika dia mengadopsi tindakan-tindakan di ranah keluarganya. Semisal dia adalah korban KDRT, misal dia dipukul dan dia juga meniru tindakan orang tuanya dan memukul anak-anak seumurannya di sekolah, dan dia menjadi pelaku bullying karena adalah korban KDRT dan lain sebagainya. Menurut kami ini bakal buruk secara hukum karena dia adalah aktor yang bukan karena tindakan rasionalitasnya dia dihukum oleh peradilan. Dua, dia akan mendapatkan double punish, dia nggak bakal bisa sekolah, nggak bakal bisa dapat aksesibilitas ilmu, dan dia juga nggak bakal bisa nikmatin masa kecilnya. Sehingga aktor rentan ini nggak efektif untuk kita secara masif untuk kita hukum dia dipidanain. Dua, ada case anak itu memang jahat secara pribadi. Menurut kami ini juga bakal buruk kalau misalnya kita pidanain, bukan? Kalau misalnya aktor-aktor jahat itu, solusinya adalah dengan kita memberikan rekonsiliasi kepada dia agar dia bisa menjadi lebih baik, atau transisi dia dari jahat menjadi baik. Gimana kenapa rekonsiliasi nggak bakal muncul di sisi OG? Ada narasi pidana dan mantan pidana di status quo, sehingga munculin cancel culture kepada kamu. Misalnya kamu adalah anak yang masuk penjara karena bullying, maka kamu bakal dijauhin sama teman-teman kamu dikarenakan ya kamu ada labelisasinya kamu adalah mantan pidana dan lain sebagainya. Sehingga kamu bakal diasingin dari sosial kamu, dan bahkan di worst case OG kamu juga bakal menjadi korban bully karena kamu adalah anak yang berbeda dengan anak yang biasanya, bukan? Juri, di penjara itu lingkungannya sangat buruk. Anak itu bakal mengadopsi apapun moralitas yang ada di sekitarnya. Kalau misalnya dia hidup di lingkungan penjara yang buruk, maka dia bakal mengadopsi moralitas yang ada di penjara. Gimana buruknya penjara? Di penjara itu menormalisasi bicara kasar, perlakuan kasar, atau pada akhirnya ada indikasi-indikasi kejahatan lainnya dan lain sebagainya. Sehingga dia bakal menyerap tersebut dan bakal menjadikan itu sebagai identitasnya di masa yang akan datang. Menurut kami, dengan adanya tendensi itu, dia bakal sulit untuk adaptasi ke masyarakat di masa yang akan datang, bukan? Ada dua analisis. Dia bakal ketinggalan akademisnya karena penjara itu fokusnya bukan untuk mengajar kamu. Ketika kamu di usia yang butuh sekolah atau pengajaran, maka kamu harus diberikan ilmu seperti implementasi kurikulum pendidikan atau butuhnya tenaga pendidik agar kamu bisa menjadi cerdas di masa yang akan datang. Dua, kamu juga bakal ketinggalan dalam perkembangan karakter kamu karena dari usia 10 sampai 20 tahun itu perkembangan karakter sangat dinamis. Ada kisah romansa, percintaan, persahabatan, persaingan yang itu hanya eksklusif ada di sekolah dan gak bakal bisa kamu dapatin di penjara, bukan? Ketika hal tersebut terjadi, maka dia bakal menjadi aktor yang berbeda dengan anak seumurannya, dan dia bakal bisa tumbuh menjadi aktor penjahat di masa depan karena kenakalannya dan karena masyarakat juga menolaknya. Walau nggak jadi penjahat pun tetap buruk karena dia bakal sulit untuk akses kerja di masa depan karena kompetensinya yang rendah dan sulit buat adaptasi. Ujung-ujungnya dia jadi pengangguran. Kenapa lebih efektif di sisi kami? Satu, orang tua bakal masif untuk ketat mendidik anaknya agar nggak membuli anak-anak lain atas dasar orang tua tersebut takut untuk dipidana ataupun dia nggak bisa cari duit lagi, namanya jadi jelek dan lain sebagainya. Gimana implementasi dari orang tua tersebut? Dia bakal memberikan komunikasi interpersonal kepada anak secara masif. Misalnya ada quality time dari ayah kepada anaknya, bagaimana cerita kamu di sekolah dan lain sebagainya. Dan ada pengawasan yang lebih ketat kayak kontrol rutin tindakan anak di sekolah lewat guru dan teman-temannya. Artinya anak tersebut bakal dikontrol dan tidak melakukan bullying lagi. Thank you.